Oh teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang eksponen dan bentuk akar. Kemarin kita sudah belajar bilangan berpangkat positif, negatif. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang eksponen dan bentuk akar sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Oke, kita sudah belajar sifat-sifat eksponen, baik yang berpangkat positif maupun berpangkat negatif, dan ada beberapa sifat seperti ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat eksponen berpangkat pecahan. Sebetulnya eksponen berpangkat pecahan itu adalah penyederhanaan dari suatu bentuk akar, di mana kalau kita punya A pangkat M dibagi N, itu sama dengan A pangkat M yang di dalam akar itu adalah pangkatnya N. Jadi kita bisa sebutnya sebagai akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, A pangkat 2/3, itu bisa kita buat menjadi bentuk akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Ataupun sebaliknya, kalau kita punya akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3, boleh kita membuat menjadi bentuk eksponen 5 pangkat 3/4. Nah, nanti ketika sudah menjadi bentuk pangkat pecahan, maka sifat-sifat eksponen yang lain bisa kita gunakan. Sebagai contoh, kalau kita punya A pangkat 3/4 dikali dengan A pangkat 2/3, maka ini boleh nanti menjadi A pangkat 3/4 ditambah 2/3. Sehingga nanti bisa kita samakan penyebut menjadi 12, 9 ditambah 8/12. Menjadi kita punya A pangkat 17/12. Begitu juga kalau misalkan dipangkatkan. Misalkan kakak punya A pangkat 3/4 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Maka boleh menggunakan sifat eksponen yang dipangkatkan yang ini. Pangkatnya menjadi dikali. Menjadi 3/4 dikali 2/3. Ya, jadi kita coret seperti berikut. Jadi 2 kita punya A pangkat setengah. Nah, di video kali ini kita akan belajar sedikit tentang beberapa contoh soal. Nanti soal yang lebih sulit akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke. Soal yang pertama, kita disuruh menyederhanakan bentuk berikut. Kita punya 4 pangkat 3, dipangkatkan negatif setengah, dikalikan 2 pangkat 3/2, dibagi 2 pangkat negatif 3/2. Artinya, kalau seperti ini, mau tidak mau, 4-nya ini harus kita ubah menjadi bilangan berbasis 2, atau bilangan pokoknya adalah 2. Jadi kita akan punya di sini adalah 2 pangkat 2, dipangkatkan 3, kemudian nanti akan dipangkatkan lagi dengan negatif setengah, dikali 2 pangkat 3/2, yang bawah sudah biarkan saja menjadi 2 pangkat negatif 3/2. Nanti berarti kita di sini akan punya 2 pangkat 6 ya, karena 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, pangkatnya dikalikan, dipangkatkan negatif 1/2, dikali 2 pangkat 3/2, dibagi dengan 2 pangkat negatif 3/2. Berarti kita akan punya 2 pangkat negatif 3. Dapat dari 6 ya, dikalikan dengan pangkat negatif setengah. Dikalikan dengan 2 pangkat 3/2 dibagi dengan 2 pangkat negatif 3/2. Berarti kalau sudah seperti ini, tinggal kita pakai sifat yang pertama dan kedua ini ya. Kita akan punya 2 pangkat negatif 3 ditambah 3/2 dikurang negatif 3/2 ya. Karena ini pembagian yang bawah sehingga dia menjadi pengurangan. Maka kita akan punya 2 pangkat negatif 3 ditambah 3/2 ditambah 3/2 atau 2 pangkat negatif 3 ditambah 6/2. 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 atau 2 pangkat 0, berarti jawabannya adalah 1. Oke, cukup mudah ya. Kita coba soal yang kedua. Nah, sekarang sama ya. Kalau ada aljabar bagaimana? Kalau ada aljabar berarti kita juga akan kerjakan satu persatu. Nah, kalau ada negatifnya seperti ini, saran kakak kita akan buat dia menjadi negatif 1 pangkat 3 ya. Jadi dipisahkan dari si angka dan si aljabar supaya tidak membingungkan untuk positif dan negatifnya. Untuk 3-nya berarti kita punya 3 pangkat 3 dan kita punya A pangkat 3 dikali 3 dikalikan A pangkat negatif 2/3. Nah, bagian bawahnya kalau kita lihat langsung aja pangkat pecahannya, pangkat negatifnya kita masukin ke sini. Jadi 2 pangkat negatif 2 dikalikan A pangkat negatif 2
dikali 3 dikalikan A pangkat 1 per 3. Maka yang ini ya, negatif 1 dipangkatkan kita kan negatif. Kakak boleh tuliskan negatif di sini. Nah, jadi nanti mempermudah. Kita kumpulin yang angka sama angka, si aljabar sama aljabar, supaya kita bisa lebih enak dan lebih mudah dalam menyederhanakannya. 3 pangkat 3 ya, dikalikan 3. Untuk angkanya yang di bawah kita punya seperti ini. Nah, terus untuk A-nya, A pangkat 3 dikali A pangkat negatif 2 per 3. A pangkat negatif 2 dikali A pangkat 1 per 3. Nah, kemudian teman-teman boleh kerjakan dulu si angkanya ini. Ini 3 sama 3 boleh dengan metode dicoret seperti ini. Kemudian maka kakak punya di sini negatif 3 pangkat 3. 2 pangkat negatif 2 kita pindahin ke atas pakai sifat yang ini. Ya, sehingga kita punya 2 pangkat 2. Kemudian untuk A-nya, nah ini boleh langsung nih ya. Ini yang atas perkalian. Berarti 3 ditambah dengan negatif 2 per 3. Yang bawah kan kalau pembagian berarti dikurang dengan negatif 2 ya. Pakai sifat yang ini lagi. Yang sepertiga juga dikurang. Berarti kita punya dikurang 1 per 3. Jadi boleh langsung seperti itu ya kalau sudah sekelompok seperti ini. Maka di sini kita akan punya di sini negatif 3 pangkat 3, 2 pangkat 2 ya. Kemudian kita punya A-nya. Berarti tinggal kita cek aja ya. Jadi 3 dikurang 2 per 3 ditambah 2 dikurang 1 per 3. Nah, ini masih sama. Boleh dihitung, boleh tetap dalam bentuk seperti ini, nggak apa-apa. A-nya berarti 3 dikurang 1 ya. Kurang 1 dapat dari mana? Dari negatif 2 per 3 dikurang 1 per 3 menjadi negatif 3 per 3 ya. Atau 1. Ditambah 2. Berarti kita punya jawabannya akhirnya negatif 3 pangkat 3, 2 pangkat 2, A-nya ini berarti pangkat 4. Nah, ini jawaban akhirnya. Cukup mudah. Sekarang kita coba soal nomor 3. Nah, ini lebih sulit lagi ya. Kita di sini punya banyak, ada variabel A, B, C, kemudian ada pangkat setengahnya, kemudian ada akarnya. Kalau ketemu soal seperti ini, bagaimana mengerjakannya gitu ya. Maka untuk yang depan ini gampang aja, berarti kita bisa pakai sifat nomor 1, 2, 3, 4 ya. Bisa pakai sifat nomor 4 berarti pangkat setengah boleh ke semua. Berarti kita akan punya A pangkat 2 karena 4 dikalikan setengah dikali B pangkat min setengah. Nah, kalau punya akar seperti ini teman-teman nanti boleh tuliskan A pangkat 6 B pangkat 5 per 3 dikalikan C pangkat minus 2 dipangkatkan setengah. Ya, akar kalau nggak ada apa-apa pangkatnya setengah. Ini kita anggap satu kesatuan sehingga kita punya pangkat 1. Sehingga kita bisa pakai sifat yang ini. Nah, seperti berikut ya. Kemudian yang bagian bawahnya kita bisa kerjakan lagi. Maka kita punya A pangkat 2 juga dapat dari A pangkat 6 dikali sepertiga. Pangkatnya dikaliin. Kita kembali pakai sifat yang nomor 4. Untuk B-nya maka kita akan punya di sini negatif 5 per 3. Karena negatif 5 dikalikan 1 per 3 dikalikan C-nya itulah negatif 1. Kalau mau disederhanakan dulu boleh aja. Misalkan di sini A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Teman-teman boleh coret seperti berikut. Atau sebetulnya A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 ini kan 1 ya. Atau A pangkat 2 dikurang 2 A pangkat 0 yaitu 1 juga. B-nya kalau teman-teman mau tuliskan boleh juga jadi B pangkat minus setengah dikurang minus 5 per 3. Boleh ya. Nah, kemudian yang sebelah sini maka pangkatnya ini boleh kita masukin ke dalam ya. Maka A-nya itu akan menjadi 6 dikalikan setengah menjadi pangkat 3. B-nya menjadi 5 per 3 dikali setengah berarti menjadi 5 per 6. Nah, seperti berikut. Dan untuk C-nya berarti negatif 2 dikalikan setengah berarti kita punya negatif 1. Di sini kita masih ada dibagi dengan C pangkat negatif 1. C pangkat negatif 1-nya boleh dicoret ya. Atau boleh pakai sifat eksponen juga boleh. Nah, untuk B-nya, nah berarti B-nya sekarang kita punya B pangkat minus setengah ditambah 5 per 3 ditambah 5 per 6 ya. Dapat 5 per 6 tuh karena ada yang ini ya. B yang ini dikalikan dengan ini dikalikan A pangkat 3. Berarti untuk A pangkat 3 udah beres. Tinggal B-nya aja. Disamakan penyebut berarti kita jadikan 6. Kita punya di sini berarti negatif 3 ditambah ini dijadikan 6. Berarti dikali 2 menjadi 10 ditambah di sini tetap 5 per 6. Maka kita punya A pangkat 3. B-nya nanti kalau dijumlahkan menjadi 12 per 6 atau A pangkat 3 dikali B pangkat 2.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba soal yang lebih rumit lagi. Di sini Kakak punya ada pangkat-pangkat pecahan, ada akarnya, bagaimana cara mengerjakannya. Kalau ketemu seperti ini berarti kita kerjakan dari yang paling dalam terlebih dahulu. Akar A bisa kita gunakan sifat bilangan pecahan yang ini ya, yang bisa diubah menjadi bilangan akar. Sehingga nanti kita punya A pangkat setengah. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2 ya. Kemudian kita kerjakan ini sama ini ya, setengah dikalikan negatif setengah, maka kita punya negatif 1/4. Maka akan timbul sekarang A pangkat 3/4 dikalikan A pangkat negatif 1/4. Kalau perkalian maka bisa pakai sifat yang nomor 1 ya, berarti nanti pangkatnya adalah 3/4 ditambah dengan negatif 1/4, maka kita akan punya 3/4 dikurang 1/4 ya, karena positif negatif. Berarti nanti kita akan punya hasil setengah ya, karena ini itu adalah hasilnya 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Oke, jadi yang lain nggak perlu disentuh dulu, nggak apa-apa, biarin aja. Kita mulai dari yang paling dalam. Lanjut ya, nah berarti tadi terakhir seperti ini, maka kita tinggal kerjakan yang ini, berarti pangkatnya dikalikan pakai sifat nomor 3. Maka sekarang kita punya A pangkat 1/6, karena setengah kali 1/3 1/6. Di sini ada perkalian ya, berarti A pangkat negatif 1/3 dikali dengan A pangkat 1/6, berarti balik lagi pakai sifat nomor 1. Maka kita punya di sini nanti negatif 1/3 ditambah 1/6 atau negatif 1/6 hasilnya. Dipangkatkan lagi negatif 1, berarti negatif 1-nya tinggal dipangkatkan di sini dikalikan, maka kita punya itu adalah positif 1/6 ya. Di sini sudah jadi positif. Berarti ini tinggal perkalian lagi, A pangkat setengah dikalikan A positif 1/6, berarti tinggal dijumlahkan lagi atau disamakan penyebut menjadi 3/6 ditambah 1/6, maka kita akan punya hasil 4/6 ya. Kemudian kalau kita pangkatkan lagi dengan negatif 2/3, artinya pangkatnya dikalikan ya. Ini 4/6 kakak sederhanakan menjadi 2/3. Maka hasil akhirnya adalah A pangkat negatif 4/9. Nah, kakak stop sampai di sini karena kita habis ini akan bahas mengenai si bilangan akar. Sehingga kalau sudah belajar tentang akarnya, tentang merasionalkan akarnya, maka bentuk ini nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat positif tanpa pecahan ya. Belajar gimana? Ikuti dulu seri-seri dari bilangan eksponen dan bentuk akar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.